Baik, kami dari kelompok 4. Nama saya Benrico William Lafreniano Bais dengan NIM 159. Nama saya Maria Angelina Purviza Chao dengan NIM 143. Nama saya Salsa Berarti Vindarti dengan NIM akhir 164. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perbandingan algoritma PSO dan juga ACO pada fungsi ACLI. Baik, berikutnya akan saya jelaskan latar belakang dari perbandingan kedua algoritma ini. Nah, di sini permasalahan optimasi masih banyak ditemukan pada berbagai ilmu dan industri. Algoritma metaheuristik sering digunakan untuk mencari solusi optimal pada ruang pencarian yang kompleks. Di sini ada dua algoritma yang kita gunakan, yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO, kemudian Uncolony Optimization atau ACO. Nah, kemudian penelitian ini membandingkan performa kedua algoritma menggunakan ACLI function. Kemudian tujuannya yaitu mengimplementasikan PSO dan ACO menggunakan Python, lalu menguji pengaruh parameter terhadap performa algoritma dan juga membandingkan kualitas solusi, kecepatan konvergensi, waktu komputasi, dan stabilitas hasil. Nah, kemudian di sini kita memakai ACLI function. Rumusnya seperti ada pada gambar di sini. Kemudian ACLI function ini merupakan fungsi uji atau benchmark yang digunakan karena memiliki banyak minimum lokal, kemudian memiliki satu minimum global, dan juga sering digunakan untuk menguji algoritma optimisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Particle Swarm Optimization atau PSO. Dan konsep PSO sendiri terinspirasi dari kawanan burung dan juga kawanan ikan. Nah, pada PSO, setiap kandidat solusi dipresentasikan sebagai partikel yang bergerak di dalam ruang pencarian. Setiap partikel memiliki posisi dan kecepatan yang akan diperbarui secara iteratif berdasarkan pengalaman terbaik yang pernah dicapai oleh partikel tersebut, atau personal best dan juga p-best, serta pengalaman terbaik yang ditemukan oleh seluruh populasi atau global best, q-best. Lalu parameternya yang pertama adalah jumlah partikel, yang kedua iterasi, yang ketiga inertia weight atau W, C1 atau cognitive factor, dan yang terakhir C2 atau social factor. Nah, lalu diagram alurnya. Yang pertama kita mulai dulu. Lalu kita inisialisasi posisi dan kecepatan untuk setiap partikel. Lalu hitung nilai fitness. Lalu tentukan p-best dan g-best alias posisi terbaik partikel dan global. Lalu perbarui velocity partikel dan perbarui posisi partikel. Selanjutnya, jika iterasi maksimum tercapai, maka tampilkan solusi terbaik. Dan jika tidak, kembali lagi ke hitung nilai fitness. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Uncolony Optimization atau ACO. Konsepnya ini terinspirasi dari perilaku koloni semut. Pada dunia nyata, semut meninggalkan zat kimia yang disebut feromon pada jalur yang dilaluinya. Semut lain cenderung memilih jalur dengan konsentrasi feromon yang lebih tinggi. Seiring waktu, jalur yang lebih pendek akan memperoleh akumulasi feromon yang lebih tinggi. Akibatnya, seluruh koloni secara bertahap akan menemukan jalur terbaik menuju sumber makanan. Nah, konsep tersebut diterapkan pada algoritma ACO dengan mempresentasikan kandidat solusi sebagai lintasan yang dibangun oleh semut buatan. Lalu parameternya yang pertama adalah jumlah semut, yang kedua iterasi, yang ketiga alpha, yang keempat beta, dan yang terakhir adalah evaporation rate. Nah, lalu diagram alur ACO, yang pertama kita mulai dulu. Lalu kita lakukan inisialisasi semut dan juga feromon. Ini berupa nilai awal feromon untuk semua jalur. Lalu kita bangun solusi oleh setiap semut berdasarkan probabilitas transisi. Lalu kita hitung nilai fitness menggunakan ACLI function.
tentukan solusi terbaik, lalu perbarui feromon, dan lakukan evaporasi feromon. Nah, jika iterasi maksimum tercapai, maka tampilkan solusi terbaik. Dan jika tidak, kembali ke bangun solusi untuk setiap semut. Nah, di sini ada skenario pengujian. Untuk skenario pengujian ini ada pengaturan eksperimen. Ini diimplementasi menggunakan Python, kemudian menggunakan variasi parameter sesuai ketentuan. Nah, di sini untuk PSO-nya digunakan variasi jumlah partikel, jumlah iterasi, inertia weight, nilai C1 dan nilai C2. Sedangkan pada ACO digunakan variasi jumlah semut, jumlah iterasi, nilai alfa, nilai beta, dan evaporation rate. Kemudian setiap konfigurasi dijalankan 30 kali percobaan independen. Kemudian untuk metrik evaluasinya ada mean best fitness atau kualitas solusi atau nilai terbaik, nilai fitness terbaik. Kemudian kedua ada mean convergence iteration atau kecepatan konvergensinya. Kemudian yang ketiga adalah mean time atau waktu komputasi. Kemudian yang keempat adalah standard deviation atau stabilitas hasil berdasarkan nilai rata-rata, dan standar deviasi dari 30 kali percobaan tadi. Oke, selanjutnya setelah skenario dijelaskan, kita akan masuk ke dalam hasil. Dan ini kami menampilkan hasil terbaik. Yang pertama dari hasil PSO. Bisa dilihat dari sini ada 5 hasil terbaik yang ditampilkan. Yang ditampilkan ada partikel, iterasi, nilai W, nilai C1, nilai C2, mean base, mean iterasinya, dan juga mean time-nya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada partikel. Dan mulai dari yang pertama, yaitu berdasarkan dari tabel ini dapat dilihat bahwa semua konfigurasi itu terbaik mampu menghasilkan nilai fitness yang cukup rendah dan mendekati 0. Bisa dilihat dari sini nilainya adalah 4,44 dikali 10 pangkat negatif 16, di mana nilai ini sangat kecil dan bisa dibilang sangat optimal. Nah, solusi yang sangat dekat dengan minimum global active function. Selain itu, konfigurasi dengan nilai inertia weight yang lebih rendah menunjukkan kecenderungan mencapai konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan konfigurasi nilai inertia weight yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam pengaruh jumlah partikel terhadap performa di PSO. Bisa dilihat tabelnya di sini. Nah, berdasarkan tabel ini terlihat bahwa peningkatan jumlah partikel ini memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap kualitas yang dihasilkan. Nah, dan nilai base ini menurun dari nilai 0,15 menjadi 0,03 setiap partikelnya nambah. Jadi ketika ada nilai partikel yang ditambahkan, maka nilai mean base-nya akan semakin turun. Maka dari itu, pengaruh jumlah partikel terhadap performa PSO ini memiliki korelasi yang sangat besar. Dan selanjutnya ini adalah hasil terbaik dari ACO. Dan ini kita menampilkan 5 hasil terbaik dari seluruh simulasi yang berjalan. Nah, berdasarkan hasil eksperimen ini, konfigurasi terbaik ACO itu umumnya diperoleh dari penggunaan jumlah semut yang cukup besar. Bisa dilihat ini ada jumlahnya 100 semut semua. Dan juga jumlah iterasi yang cukup tinggi, ada 1000 iterasi di setiap 5 terbaik ini. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa ternyata semakin banyak agen pencarian yang digunakan dan semakin banyak iterasi yang dilaksanakan, maka semakin besar peluang untuk menemukan solusi yang mendekati minimum global. Lalu kita akan masuk ke dalam pengaruh evaporation rate. Kalau bisa dilihat dari tabelnya ini, bahwa evaporation rate ini ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap performa algoritma di ACO. Nah, nilai evaporation rate sebesar 0,3 ini menghasilkan kualitas solusi terbaik dengan mean base sebesar 0,07. Nah, selain itu nilai standar deviasi yang dihasilkan juga paling kecil dibandingkan dengan konfigurasi lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam grafik konvergensi. Seberapa cepat kedua algoritma tersebut
dapat menemukan nilai konvergennya. Bisa dilihat dari grafik yang pertama, dari konvergensi PSO itu membutuhkan sekitar 200 iterasi untuk mencapai bisa dibilang titik konvergennya, sedangkan di ACO sendiri itu cukup di sekitar 25-50 dia sudah menemukan titik konvergennya. Ini menjadi perbandingan yang cukup menarik karena ternyata ditemukan bahwa ACO memiliki nilai kecepatan konvergensi yang lebih cepat daripada PSO itu sendiri. Kalau kita mau membandingkan performanya, ini performa keseluruhan dari 30 skenario yang dijalankan. Bisa dilihat dari mean base antara PSO dan ACO, itu ditemukan bahwa nilai ACO ternyata lebih mendekati 0 daripada nilai PSO itu sendiri. Yang berarti nilai fitnessnya yang terbaik di sini ditemukan adalah ACO. Sedangkan mean dari rata-rata iterasi yang diperlukan untuk konvergen, bisa dilihat di sini ACO membutuhkan cuma sekitar 8 iterasi, sedangkan PSO membutuhkan sekitar 77 iterasi. Dan waktu komputasi yang diperlukan itu ada di 0,451 second, dan untuk ACO sendiri ada di 0,1289. Dan di sini ternyata ACO memakan waktu lebih lama untuk menjalankan skenario-nya. Kemudian mean standar base-nya itu ada pada PSO. Bisa dilihat dari perbandingannya ini, yang pertama ada kualitas solusinya. Berdasarkan nilai mean base, ACO menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan PSO. Nah, ini menunjukkan bahwa ACO mampu menemukan solusi yang lebih dekat dengan nilai minimum global yang dimiliki oleh apply function. Kemudian yang kedua ini adalah perbandingan antara PSO dan ACO berdasarkan kecepatan konvergensi. Bisa dilihat ini ada dua grafik yang cukup timpang, di mana ACO membutuhkan rata-rata nilai yang lebih kecil jauh daripada PSO itu. Selanjutnya perbandingan waktu komputasinya, dilihat dari grafiknya saja langsung, ini ACO punya nilai yang lebih tinggi dan dibandingkan dengan PSO. Nah, meskipun konvergensi yang lebih cepat, ACO membutuhkan komputasi yang lebih besar dibandingkan dengan PSO. Selanjutnya stabilitas. Kalau dilihat dari sini menghasilkan nilai deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan ACO. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PSO memiliki tingkat konsistensi yang lebih baik dalam berbagai percobaan independen. Dan ini adalah pembahasannya. Kedua algoritma ini berhasil menemukan solusi yang mendekati nilai minimum global. ACO atau End Colony Optimization, yaitu kualitas solusi yang lebih baik dan konvergensi lebih cepat, namun dia memiliki waktu komputasi yang lebih lama. Sedangkan di PSO, waktu komputasi lebih efisien dan hasil lebih stabil dan konsisten antar percobaannya. Namun dari sini, dari grafik yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ACO memiliki kelebihan di hasil yang dihasilkan, nilai base yang dihasilkan. Kesimpulan akhir yang kami dapatkan yaitu ada yang pertama, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa ternyata parameter itu sangat berpengaruh terhadap performa yang dihasilkan. Seperti pada PSO itu, peningkatan jumlah partikel itu punya peran yang penting untuk meningkatkan kualitas solusi. Sedangkan kalau di ACO itu sendiri, sedangkan nilai evaporation rate itu mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. Lalu berdasarkan perbandingan performa itu dimenangkan oleh ACO sendiri, dan untuk efisiensi komputasi itu dimenangkan oleh PSO. Dan secara keseluruhan ACO itu lebih unggul untuk kualitas solusi dan kecepatan konvergensi. Namun dia punya kelemahan tentunya ada di kecepatan komputasinya yang cukup berat, seperti itu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih.